Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam santapan rohani. Damai sejahtera dan kasih Tuhan kiranya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini ada nafas hidup, kekuatan dan kesehatan, bahkan hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Bapa dalam surga, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk dibekali dengan firman-Mu lagi. Karena kami percaya firman-Mu lah yang akan selalu menguatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Amsal 30 ayat 24 hingga ayat yang ke-31. Berkata demikian, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Amsal 30 ayat 24 hingga 31 ini, ada beberapa jenis binatang yang diambil sebagai contoh yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu semut, pelanduk, belalang, cicak, singa, ayam jantan, dan kambing jantan. Semua jenis binatang ini mempunyai ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 26, di situ Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Begitu juga beberapa jenis binatang yang diumpamakan dalam Amsal 30 ini. Semua binatang ini juga diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kita lebih berharga atau mulia dari semua jenis binatang ini? Mengapa kita khawatir akan hidup kita, akan apa yang kita makan dan minum, dan semua kebutuhan hidup kita? Saudara yang kekasih, bekerja memang sudah dinubuatkan Tuhan. Dalam kitab Kejadian, kalau kita mau lihat di pasal yang ketiga ayat 17c berkata, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan pada ayat yang ke-19a berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang menanggapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan berkat-berkat Tuhan sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita? Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa arti takut akan Tuhan? Maksudnya adalah kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Di dalam takut akan Tuhan itulah Tuhan memberi kita pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan atau hikmat untuk kita memanage atau mengatur hidup kita dengan segala kebutuhan. Saudara yang kekasih, orang yang di luar Tuhan yang tidak percaya saja pun tahu untuk mengatur hidup. Kita lihat ada banyak orang-orang di luar Tuhan Yesus yang berhasil dalam hidupnya karena mereka tahu dan mengerti untuk mengatur hidup mereka. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya?
Tuhan tidak pernah menutup mata bagi orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang aktif. Cobalah berbuat sesuatu betapapun kecilnya. Apabila kita menghadapi persoalan hidup, cobalah kerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini. Jangan putus asa. Hari ini mungkin belum selesai, mungkin besok. Dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, rencanakan yang kita kerjakan, jangan lupa peranan dan kuasa Tuhan. Beri prioritas utama agar supaya seluruh kehidupan kita betul-betul merupakan karya tangan Tuhan sendiri karena kasih setianya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bekal firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu lah yang akan selalu menjadi kekuatan kami dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Bapa, ajari kami untuk selalu taat dalam kami melakukan segala sesuatu, baik dalam kami bekerja maupun kami melakukan kegiatan kami yang lain. Dan biarlah Bapa, kami hanya mengandalkan Engkau dalam rencana yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami, agar seluruh kehidupan kami hanya betul-betul merupakan karya tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Saya percaya firman yang sudah kita dengar tadi akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam renungan santapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.